Pagi ini judul firman Tuhan, pikiranmu adalah hidupmu. Keadaan saudara hari ini itu sebenarnya menunjukkan isi pikiranmu seperti apa. Orang yang hidupnya jahat berarti pikirannya jahat. Orang hidupnya di dalam dosa berarti pikirannya kotor. Tetapi orang yang terus mau diproses, mau menjadi kudus, hidup tidak bercacat, bercela, berarti pikirannya itu penuh dengan kebenaran. Amin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa definisi dari kata pikiran. Yang pertama, pikiran itu artinya hasil berpikir. Yang kedua, pikiran itu artinya akal, artinya ingatan. Yang ketiga, pikiran itu artinya gagasan, ide-ide. Yang keempat, pikiran itu artinya angan-angan, cita-cita, mimpi-mimpi, harapan-harapan. Dan yang terakhir, arti dari kata pikiran menurut kamus adalah niat atau maksud. Saudara paham? Bisa mengerti ya? Jadi ini definisi kata pikiran menurut kamus. Dari definisi ini saya mengambil kesimpulan artinya semua berawal dari pikiran. Amin. Kenapa semua berawal dari pikiran? Karena dari pikiran ini muncul yang namanya perasaan. Perasaan itu sama dengan emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Ada perasaan sedih, ada perasaan senang. Ada perasaan marah, ada perasaan sukacita. Ada perasaan bersyukur, ada perasaan bersungut-sungut. Nah, emosi seperti apa yang akan keluar dari hidupmu itu tergantung apa isi pikiranmu. Karena isi pikiran yang menentukan responmu positif atau negatif. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam satu perkumpulan lagi ngobrol-ngobrol. Terus si A tersinggung oleh orang yang lain yang lagi berbicara. Tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Karena harga dirinya mungkin lagi bercanda, tetapi itu menyentuh harga dirinya. Sehingga dia tersinggung, dia marah. Nah, orang yang perasaannya tersinggung marah, itu akan terwujud dalam tindakan. Geprak meja, buang barang yang ada di dekat dia, atau pergi meninggalkan perkumpulan itu. Sebaliknya, ada orang lain si B. Ketika dalam pertemuan berkumpul lagi ngobrol, mungkin bercanda, dan dia tiba-tiba ada orang lain lawan bicara yang membuat hatinya tersinggung, menyentuh harga diri. Tetapi reaksinya apa? Dia tersenyum, dia tertawa, dan bagi dia itu hanya bercanda, nggak masalah. Sehingga dia tidak gebrak meja, dia tidak buang barang yang ada di dekat dia, apalagi pukul orang, dan dia tidak meninggalkan. Terus berlanjut pertemuan itu. Triggernya sama, pemicunya sama, bikin hati tersinggung, mungkin terluka. Tetapi respon orang, perasaan yang keluar dari setiap pribadi itu berbeda. Kenapa berbeda? Tergantung isi kepala. Jadi apa yang keluar dari perasaanmu tergantung isi pikiran. Selanjutnya kolaborasi. Kolaborasi itu gabungan antara isi pikiran dengan perasaan, itu yang menghasilkan kehendak. Kehendak itu akan keluar terwujud dalam namanya tindakan, perbuatan. Saudara yang kekasih, hari ini, pagi ini saudara datang ke gereja, itu karena kehendakmu yang menentukan aku mau ke gereja.
Alkitab mencatat ketika Allah menjadikan manusia, manusia diciptakan dengan kehendak. Dan kehendak itu bebas. Artinya apa? Allah pencipta langit bumi tidak mengintervensi, tidak mengatur manusia karena manusia bukan robot. Jadi apapun perbuatanmu, apapun tindakanmu yang kemarin, yang hari ini, maupun nanti di hari-hari akan datang, itu keputusanmu sendiri. Itu berdasarkan kehendak bebasmu. Selalu saya katakan sesayang-sayangnya Tuhan sama manusia, dia tidak gendong kita bawa ke sorga. Sejahat-jahatnya iblis, dia tidak bisa memaksa orang untuk berbuat dosa. Ketika ada orang mau taat melakukan kebenaran, itu pilihannya. Itu kehendak bebasnya, dia arahkan untuk melakukan firman yang dia mengerti. Sebaliknya, kenapa ada orang dibuang ke neraka? Karena dia punya kehendak bebas, dia memilih untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran. Walau mungkin dia mengerti kebenaran itu. Amin saudara. Nah pagi ini kita akan belajar karena segala sesuatu berawal dari pikiran untuk kita mengolah pikiran dengan benar. Kenapa? Karena orang masuk ke sorga, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita disebut anak-anak Allah, itu dimulai dari pikiran. Sebaliknya, orang dibuang ke neraka, sudah lahir Kristen sekalipun bisa masuk neraka. Kenapa? Semua berawal dari pikiran yang salah. Poin pertama kita mau belajar bahwa dosa berawal dari pikiran yang salah. Saudara tahu cerita Adam dan Hawa ya? Kenapa Hawa memakan buah terlarang? Karena pikirannya diisi hal yang salah. Allah berfirman, jangan makan buah itu. Pada waktu kamu memakan, kamu pasti mati. Tetapi pikiran Hawa tidak hanya diisi dari perkataan Allah. Dia membuka telinganya untuk mendengar perkataan iblis. Dan iblis berkata apa? Tahu tidak? Kenapa Allah melarang kamu memakan buah itu? Karena ketika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa mulai mempertimbangkan, pertimbangannya di mana? Di pikiran. Kenapa Hawa bisa meragukan firman Allah? Bukankah Allah berfirman, jangan makan. Pada waktu kamu memakan, kamu akan mati. Karena Hawa mendengar perkataan iblis, sehingga muncul pertimbangan. Kan beda. Kata iblis, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Kenapa ada pertimbangan di dalam pikiran? Karena ada pernyataan yang berbeda. Muncul di pikiran. Dan ketika Hawa melihat buah itu, muncul keinginan. Wah, enak juga, nikmat juga. Akhirnya dia memetik dan memakan buah yang dilarang. Jadi dari mana dosa pertama terjadi? Ketika Hawa membuka pikiran untuk diisi perkataan-perkataan dari iblis. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah. Kenapa orang terpisah dari Allah dibuang ke api neraka? Karena hidup di dalam dosa. Kenapa orang bisa berbuat dosa? Orang Kristen sekalipun bisa berbuat dosa. Karena punya keinginan-keinginan yang salah. Dan keinginan itu dimulai dari mana? Pikiran. Ada satu contoh di dalam Matius pasal yang kelima ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang
yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Konsep perjanjian lama 10 hukum Taurat disebut berdosa ketika orang melakukan. Orang mengambil pasangan yang bukan istrinya, bukan suaminya, dia disebut berzina. Tetapi konsep perjanjian baru belum mengambil tindakan. Baru muncul di pikiran dan sudah mengingini seseorang yang bukan pasanganmu, kamu sudah berzina. Kenapa? Kembali ke yang tadi. Karena dari pikiran akan muncul perasaan mengingini dan keinginan-keinginan cepat lambat akan tereaksi, terbukti, terrealisasi di dalam perbuatan. Saya pernah ikut satu seminar dan di situ disampaikan kenapa ada suami istri bisa bercerai. Alasannya karena selingkuh. Kenapa ada anak-anak muda belum cukup umur tetapi bisa melakukan hubungan suami istri. Dan ada satu survei yang dibagikan pada waktu saya ikut seminar. Menurut survei itu salah satu dan itu persentase terbesar karena nonton pornografi. Entah membaca buku, entah nonton film yang pornografi. Itu yang menyebabkan suami bisa selingkuh, bahkan istri bisa selingkuh. Anak-anak muda yang belum pantas melakukan hubungan seks, mereka melakukannya kenapa? Karena menonton pornografi. Dosa selalu dimulai dari pikiran. Yang akan muncul, mempengaruhi, menghasilkan perasaan yang mengingini sesuatu yang seharusnya bukan bagiannya, yang seharusnya belum waktunya. Dan kalau sudah kolaborasi antara pikiran yang diisi salah dengan perasaan yang salah, akan lahir dalam tindakan melakukan dosa. Makanya orang terpisah dengan Allah, dibuang ke neraka, itu bukan instan, itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tidak. Itu ada latar belakangnya. Dimulai dari mengisi pikiran yang salah, menghasilkan perasaan yang tidak sesuai kehendak Allah, dan lahir dalam tindakan mengarahkan kehendak bebas kepada dosa dan pelanggaran. Makanya saudara yang masih muda, yang sudah tua, sekarang kita tuh internet semua hanya ada di dalam genggaman. Saudara mau belajar kebenaran firman ada di genggaman. Tetapi dosa pun ada di dalam genggaman saudara. Makanya pilihlah yang baik. Ketika sesuatu yang baik, yang benar, yang mengisi pikiranmu, itu akan menjadi hidupmu. Hidup menjadi orang-orang yang menjaga kesucian dan kekudusan. Sebaliknya, ketika kamu mengisi pikiranmu dengan hal yang salah, akan membawa hidupmu di dalam kebinasaan, bahkan maut, terpisah dengan Allah. Amin. Jadi surga neraka itu bukan ditentukan, itu pilihan setiap manusia. Yang kedua, mengasihi Allah tanpa batas itu pun berawal dari pikiran yang diisi kebenaran. Tadi poin pertama, orang terpisah dengan Allah. Orang hidup dalam dosa itu dimulai dari mengisi pikiran yang salah. Tetapi sebaliknya poin yang kedua, untuk kita dapat mengasihi Allah, untuk kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, untuk kita akan menjadi ahli waris kerajaan sorga, itu dimulai dari mengisi pikiran dengan kebenaran. Amin. Makanya dari hal yang saya sampaikan, saudara seharusnya semakin memahami mengapa saya harus membaca Alkitab setiap hari. Mengapa saya harus mendengar khotbah-khotbah yang baik setiap hari. Karena hanya kebenaran yang ada di dalam pikiranmu yang akan menghasilkan hati yang mengasihi Allah dan diwujudkan dalam perbuatan,
berani membayar harga. Mau hujan sekalipun kalau aku sudah daftar, aku akan tetap datang ke gereja. Amin. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Baca yuk. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenapa ada orang jalannya serong? Kenapa ada orang Kristen jalannya menyimpang dari kebenaran? Ternyata karena isi pikirannya salah. Kalau saudara mau jadi jahat, saudara mau masuk neraka, itu mudah sekali. Karena naturnya manusia ini kan sudah kodrat dosa. Itu gak usah pakai signal, udah terkonek dengan dunia. Tetapi kalau saudara mau jadi anak Allah, mau jadi ahli waris kerajaan sorga, itu perlu perjuangan. Itu perlu usaha, itu perlu tindakan. Itu perlu keberanian membayar harga. Karena jadi anak Allah itu tidak simsalabim. Itu bukan gelar yang bisa diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Saudara harus berani membayar harga. Dari mana? Awalnya cuma satu. Isi pikiranmu dengan kebenaran, 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 kebenaran. Maka jalanmu akan lurus, akan ada di dalam kebenaran. Amin. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, ayat pokok kita hari ini berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Kenapa? Karena Paulus menulis bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita nih lahir dari atas. Kita berasal dari atas. Kita bukan dari dunia ini. Dan satu waktu kelak Yesus akan datang kembali, tidak menjadi bayi lagi, tetapi menjadi hakim yang akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Tetapi sebelum masuk di kerajaan sorga, di langit baru, bumi baru, kita harus menunjukkan dulu bahwa standar hidup kita, karakter hidup kita sudah mencerminkan, menunjukkan karakter Kristus, karakter anak-anak Allah. Amin. Kalau orang dunia dia berpikir begini, saya mau banyak uang, makanya sekolah pinter. Kalau kerja cari kerjaan bagus. Tujuannya apa? Supaya banyak uang. Kenapa mau banyak uang? Karena kalau banyak uang saya bisa melakukan apa yang saya mau. Saya bisa membeli apa yang saya suka. Dan kalau semua yang saya mau terpenuhi, tercapai, itu akan membuat hati saya bahagia. Saudara mengamenkan yang saya ngomong tadi? Bahagia kalau banyak uang? Bahagia kalau banyak duit? Bahagia gak saudara kalau banyak duit? Gak usah takut jawab. Menurut saudara kalau banyak uang, saudara bahagia gak? Hah? Nah, makanya ini kan standar dunia. Makanya ada orang sekolah pintar bukan soal ilmu yang dia dapat. Tetapi dia cari goalnya, aku pengen banyak duit. Orang kerja pun bukan masalah pekerjaan, tetapi yang penting gaji gede. Karena goalnya bukan di kerjaan, bukan di karir, tetapi di banyak duit. Makanya pada akhirnya ketika ada solusi, kamu mau gak dapat uang banyak? Gak usah pinter-pinter, dapat duit banyak. Kerjaannya apa? Jual narkoba. Kamu gak usah kerjaan yang hebat-hebat, nih ada kerjaan ringan kok, tapi uangnya banyak. Apa itu? Jadi pelacur. Orang berpindah posisi. Kenapa? Karena goalnya dia di duit banyak. Bukan di kerjaan, bukan di jadi pinter, bukan di skillnya yang dikembangkan.
Sehingga orang menyimpang. Menyimpang kemana? Ya lari ke goalnya lewat jalan pintas. Banyak duit, karena banyak duit aku bahagia. Dan ini pada umumnya menjadi konsep berpikir definisi bahagia dari banyak orang. Tetapi ingat, Kolose berkata, pikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Karena kita berasal dari atas. Dan kita akan kembali ke sana. Dan untuk kita layak masuk ke sana, cara berpikir kita yang harus dibaharui. Kita harus mengenakan standar cara berpikir sebagai anak-anak Allah. Bukan seperti manusia pada umumnya. Orang bilang wajar, wajar dalam standar dunia. Tapi Tuhan punya standar kewajaran. Kalau saudara baca Matius 5:6-7 itu khotbah Yesus di atas bukit. Itu undang-undang kerajaan sorga. Kalau saudara mau jadi anggota keluarga kerajaan Allah, baca Matius 5, Matius 6, Matius 7 dan praktekkan itu dalam hidupmu. Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Semua kata-kata bahagia, bahagia, berbahagia, berbahagia, kata Yesus itu enggak sama dengan konsep dunia. Makanya yang di atas dengan yang di bawah tuh berbeda. Amin. Amin saudara. Makanya pelajaran pagi ini pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya ingatkan lewat kebenaran bahwa kita lahir dari atas. Dan kita akan kembali ke sana. Makanya standar cara berpikir jangan pakai pola anak dunia. Karena dunia ini akan dihancurkan, akan menjadi lautan api. Kita harus memakai standar cara berpikir sebagai anak-anak Allah. Supaya kita layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bagaimana memikirkan perkara-perkara yang di atas itu seperti apa? Filipi pasal yang keempat ayat 8 menjabarkan. Kita baca 2-3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi ketika ada orang yang menyusahkan saudara, yang membuat saudara marah, apalagi merugikan saudara, dan ada niat untuk balas dendam, saudara pikir dulu dalam diri, renungkan. Kalau aku balas dendam, apakah pikiranku, tindakanku itu benar atau tidak? Balas dendam tuh pikirannya benar enggak? Ingin balas dendam? Enggak. Ya jangan berpikir seperti itu. Kalau ada niat untuk memiliki sesuatu yang bukan hak saudara, apalagi dengan cara yang tidak halal, apakah itu pikiran yang suci, yang mulia? Tidak. Jangan berpikir seperti itu. Sebelum lahir tindakan, itu akan berputar-putar di kepala saudara. Nah ketika ada sesuatu berkecamuk, berputar-putar di dalam kepala saudara, saudara pertimbangkan, layak gak aku punya pikiran seperti ini? Kalau merasa itu tidak kudus, tidak benar, tidak adil, tidak suci, tidak manis, ya jangan dipikirkan. Ada orang tuh kalau mau berpikir sesuatu tuh berdiri depan jendela, bahkan pakai begini, dibayangkan semua. Gimana ya dia nyakitin aku, gimana supaya aku bisa balas, supaya dia lebih menderita. Itu direnungkan, sini dipikir gitu. Oh kayak gini. Firman Tuhan berkata, masih dalam pikiran pun, kalau itu jahat, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Yang menjadi masalah begini loh Bu Pendeta. Saya ngerti kebenaran. Udah baca Alkitab setiap hari. Setiap hari sudah dengar khotbah. Tapi kalau di gereja tuh kayak HP dicas full. Tapi begitu keluar dari gereja tuh ketemu apalagi teman-teman gak seiman. Ketemu orang-orang. Kayaknya kalau saya HP itu seperti lowbat gitu loh. Semua firman tuh ambiar. Kenapa bisa begitu ya? Padahal di gereja ngerti, paham, ngerti tahu.
Tapi begitu masuk hidup sehari-hari ambiar semuanya. Nggak ngeh. Nah jawabannya karena tidak mudah mengubah isi pikiran. Saya ambil contoh yang pertama dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, namanya Petrus. Saudara tahu Petrus yang ditulis di Alkitab tuh? Tahu nggak tentang Petrus? Ada berapa Petrus yang ditulis di Alkitab? Petrus ini salah satu murid dari 12 orang murid Yesus. Yesus ketika memilih 12, Alkitab mencatat Yesus berdoa semalam suntuk untuk menentukan siapa 12 orang. Dan salah satunya Petrus masuk di dalam nominasi. Dan kalau saudara lihat cerita Petrus, dia murid yang paling luar biasa. Dia ada di ring pertama. Ketika Yesus pergi berdoa, yang lain suruh tinggal sini, hanya 3 orang yang diajak boleh mengikuti Yesus lebih dekat. Salah satunya Petrus. Jadi Petrus melihat ketika Yesus berdoa, ada Elia, ada Musa. Petrus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika mereka lagi naik perahu, kemudian ada gelombang yang besar, Yesus datang berjalan di atas air. Petrus satu-satunya murid yang berkata, kalau kamu itu guru, suruh aku jalan di atas air. Yesus bilang, ayo jalan. Dan Petrus jalan di atas air loh saudara. Petrus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus kasih makan 5.000 orang. Sisanya 12 keranjang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Petrus lihat semua bagaimana Lazarus sudah mati 4 hari dibangkitkan. Semua mujizat-mujizat itu di depan mata Petrus. Dan semua pengajaran-pengajaran kebenaran Petrus dengar langsung dari mulutnya Yesus. Kita tidak tahu, Alkitab tidak tulis usia berapa Petrus menjadi murid Yesus. Tetapi kalau kita belajar pada zaman itu kan yang disebut dewasa itu umur 30 tahun. Makanya Yesus 30 tahun baru dia melayani. Nah, Alkitab tidak tulis siapa istri, siapa anak Petrus. Tetapi di Alkitab dicatat bahwa Petrus punya mertua. Satu waktu mertuanya demam dan Yesus sembuhkan. Artinya kan dia punya istri. Kalau kita hitung ya hitung-hitungan lah, berarti usia Petrus ketika mengikuti Yesus itu sudah di atas 30 tahun. Di atas 30 tahun, ambil mudanya ya 30 tahun lah. 30 tahun usianya menjadi pengikut Yesus. Dan 3,5 tahun dia gak pernah pisah dengan Yesus. Alkitab menulis pagi-pagi benar Yesus doa ada Petrus. Bikin mujizat sampai tengah malam ada Petrus. Petrus selalu ada. 3,5 tahun dia tinggalkan keluarganya 24 jam bersama Yesus. Dan ternyata 3,5 tahun menjadi pengikut yang paling dekat dengan Yesus. Itu tidak mengubah cara berpikir Petrus. Petrus itu pengikut Yahudi. Mereka tahu nubuatan akan lahir juru selamat. Dan di otak mereka, di pikiran yang ditanamkan, Mesias akan datang dan membebaskan mereka. Itu tertanam di kepala, di dalam pikiran Petrus. Makanya ketika Yesus datang dan Petrus mengakui inilah Mesias yang dijanjikan. Dia berani tinggalkan keluarganya, dia berani tinggalkan pekerjaannya. Saudara lihat waktu lagi menjala ikan, Yesus bilang ikut aku, ditinggalkan semuanya. Jadi pengikut Yesus, berani ikut Yesus. Dan saudara tahu, dia meninggalkan semuanya untuk Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka bangsa Israel. Dan pada waktu itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa yang namanya Romawi. Dan di otaknya Petrus ini yang akan menjadi raja. Yang akan membebaskan kami dari belenggu penjajah Romawi. Makanya Matius 16 ayat 21, 22, 23. Satu waktu ketika Yesus mengulang kembali
bahwa dia datang untuk mati dan waktunya sudah dekat. Dia berkata kepada murid-murid, waktuku akan tiba. Aku akan ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan mati dan seterusnya. Mendengar perkataan Yesus, Petrus langsung memegang tangan Yesus. Dia menarik Yesus ke samping dan dia berkata, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Artinya, Yesus, kamu jangan mati. Semoga Allah tolong kamu supaya kamu tidak mati. Kenapa? Karena dia punya pikiran salah. Mesias akan datang membebaskan. Pikiran salahnya di mana? Pembebasan. Membebaskan mereka dari belenggu bangsa penjajah, yaitu Romawi. Dan ketika mendengar perkataan Petrus, Yesus bilang apa? Yesus menatap Petrus dan berkata, "Enyala iblis dari hadapanku." Kenapa dibilang iblis? Karena segala sesuatu yang manusia pikirkan, yang ada di kepalamu, kalau itu tidak sesuai firman Tuhan, itu pikiran dari iblis. Amin, saudara. Amin. Tadi di awal saya bilang, saudara nggak usah belajar kebenaran, otomatis bisa masuk neraka. Tapi kalau ingin jadi ahli waris kerajaan sorga, perlu harga yang harus dibayar. Harus belajar kebenaran yang mengisi kepala. Karena semua pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran itu berasal dari iblis. Seringkali kita kalau bilang, wah ada orang kerasukan, panggil doa, wah ada orang gini, dalam nama Yesus, setan pergi, tadinya dia goyang-goyang langsung sadar. Saudara tahu nggak, cara kerja iblis bukan hanya buat orang kesurupan. Tapi ketika saudara pun duduk di gereja, tapi ketika pikiranmu tidak sesuai dengan pikiran Allah, begitu keluar dari gereja, yang ada dalam pikiranmu nggak sesuai, nggak suci, nggak mulia, nggak kudus seperti Filipi tadi, Filipi 4 ayat 8, isi pikiranmu tuh dari iblis. Dan itu yang paling berbahaya. Orang berpikir kalau aku pergi ke tempat gelap, situ ada setan, jangan ke tempat gelap. Kalau aku bergaul dengan orang-orang pemabuk, pencuri, itu wah tempat maksiat, itu ada setan, jangan ke sana. Di gereja pun bisa ada setan. Ketika kamu tidak memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Amin. Dan mengubah isi pikiran itu tidak mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi bisa. Petrus 3,5 tahun dengar khotbah langsung dari Yesus, gak mengubah cara berpikir. Tetapi dia taat. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, Yesus bilang tunggu di Yerusalem. Dan dia salah satu dari orang-orang yang menanti pencurahan Roh Kudus. Dan Petrus menerima. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, termasuk Petrus punya keberanian. Semua perkataan Yesus yang dia dengar 3,5 tahun, semua mujizat yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun, itu seperti dibukakan. Seperti ada selaput yang selama ini menutup mata, itu dibukakan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi hidup semua ayat-ayat itu. Dan Petrus langsung berdiri. Ketika ada orang-orang yang sedang merayakan Paskah berkata, hei itu murid-murid sedang mabuk. Petrus berkata, ini hari masih siang, kami tidak mabuk. Tetapi ini yang dijanjikan oleh Nabi Yoel bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dan Petrus dengan penuh keberanian, dia orang kampung, orang desa. Yerusalem itu pusat keagamaan dan saat itu semua orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia sedang berkumpul merayakan hari besar, hari Pentakosta. Dan Petrus berkhotbah, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat mendengar khotbah Petrus hari itu. Amin. Kadang-kadang saudara bilang, Bu Pendeta, saya sudah baca Alkitab setiap hari. Saya sudah dengar khotbah setiap hari. Tapi kenapa hidup saya begini-begini saja? Yang saya mau katakan, pastikan ada Roh Kudus di dalam hidup. Dan selama kamu mengisi pikiranmu dengan kebenaran, satu waktu kebenaran itu tanda kutip akan meledak seperti Petrus.
Jadi sekecil apapun firman yang masuk kepalamu, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tunggu waktunya. Amin. Petrus begitu dia bangkit, begitu dia berkhotbah, 3.000 orang bisa bertobat. Ada sesuatu yang dahsyat Tuhan akan kerjakan lewat hidup. Bukan untuk kebanggaan dirimu, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu. Tunggu waktunya. Tergantung seberapa banyak benih yang kamu taburkan di kepala. Yang pasti setiap benih yang masuk, dia akan tumbuh. Dan ada waktunya dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan dinikmati orang-orang sekitar. Amin. Nah, saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tidak mudah mengubah pikiran itu. Mengubah pikiran gak mudah. Saya kasih contoh, saudara lagi berjalan di gelap-gelap. Atau saudara nginap di satu tempat, tiba-tiba tengah malam mau kencing ke kamar mandi gelap gulita. Terus tiba-tiba bulu kuduk saudara berdiri. Apa yang ada di pikiran saudara? Wih, ada setan. Betul gak saudara? Saudara gelap, saudara bulu kuduk berdiri, identik dengan ada setan. Dari mana kalimat itu? Dari mana pikiran itu? Oh iya, di kampung saya dulu bilang begitu sih. Nah, yang saya mau katakan, kita nih punya latar belakang budaya beda-beda. Di daerah kita masing-masing, di keluarga kita dibesarkan, itu punya cerita-cerita yang seperti ini. Ada banyak mitos-mitos. Contoh, kalau anak masih gadis, jangan duduk di depan pintu. Nanti jodohnya jauh katanya. Kalau mau keluar terus bunyi toke gitu, tunggu dulu, hitung sampai berapa dulu. Kalau enggak nanti kecelakaan. Kalau kamu lagi nyebrang jalan, bawa kendaraan terus nabrak kucing, harus itu kucingnya dikubur, kalau enggak nanti ada bahaya. Itu banyak-banyak yang sudah masuk di kepala saudara. Itu kita bawa dari kita hidup, kita lahir. Dan itu terberkas di sini. Dan ketika saudara dengar kebenaran ngerti, oh ternyata itu enggak ya, oh ternyata itu begini ya, ternyata itu begitu. Tapi begitu saudara pulang kampung, kembali ke kandang, balik enggak kejadian itu? Balik lagi. Ih, saya enggak percaya loh, lihat kucing hitam ada kematian. Bener loh, saya baru sampai di kampung, begitu masuk rumah, kucing hitam, malamnya dapat itu, om di samping meninggal. Ternyata benar. Mengerti maksud saya? Maksud saya begini, ada yang kita anggap budaya, ada yang kita anggap warisan dari keluarga. Tapi sebenarnya itu bukan kebenaran, tapi sudah nyangkut di kepala kita yang tanpa kita sadar membawa diri kita dan menganggap itu kebenaran. Kalau kita melanggarnya, ada sesuatu yang terjadi dengan kita. Pernah gak ngalami begitu? Ada. Nah, jadi bagaimana mengubah isi pikiran? Yang sulit, tetapi Yesus berkata tidak mustahil. Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi ternyata semua yang masuk dalam pikiran itu gak bisa kita lupa. Buktinya saudara sudah puluhan tahun merantau, datang di Bali. Begitu pulang kampung yang saudara cari, aduh itu loh ada makanan waktu aku kecil itu loh. Aduh dijual di warung depan waktu itu tuh pokoknya suka sekali. Warungnya sudah gak ada, sudah berubah. Tapi saudara ingat makanan itu, makanan jajan kampung. Saudara begitu keliling, dapat di pasar tradisional. Begitu makan, aduh maknyus. Bukan enaknya, rasanya gak enak. Tapi pengalamannya, kenapa? Karena terekam di kepala. Jadi semua yang ada di pikiran saudara tidak mungkin hilang. Kecuali, tahu jawabannya? Saudara amnesia. Baru lupa, ini siapa? Ini istrimu. Masa sih aku sudah nikah? Sampai hutang-hutang lupa. Kalau amnesia. Masalahnya ada nggak yang mau amnesia di sini? Kemudian diisi baru dari nol lagi. Kan nggak ada yang mau. Terus bagaimana dong?
Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya jujur, di kepala kita tuh banyak warisan nenek moyang, warisan keluarga, aturan-aturan, mitos-mitos yang kita sudah akui, kita jalani dalam hidup, tapi ternyata tuh bukan kebenaran. Nah, bagaimana caranya ini? Cuman satu, belajar firman, kamu jadi cerdas. Firman itu yang akan memberi pengertian pemahaman. Bagaimana menanggapi mitos-mitos, pemahaman-pemahaman yang sudah salah di dalam pikiran. Amin. Contohnya, standar dunia dari kecil diwariskan, gak usah diajar orang tua, semua lingkungan mengajarkan punya banyak duit bahagia. Sekarang kebenaran firman bilang apa? Mengajar. Yang manusia butuhkan adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera, ketentraman yang sejati kita dapatkan cuman ketika Allah hadir dalam hidup kita. Dan kalau Allah sudah hadir dalam hidupmu, kamu damai sejahtera, gak ada lagi yang kamu ingini. Allah itu cukup bagi kita. Dia memuaskan segalanya. Amin. Tetapi selama manusia belum bertemu Allah, belum sampai di titik itu, yang dia cari kebahagiaan di duit. Tetapi ketika uangnya sudah banyak, ternyata banyak orang banyak uang tidak bahagia juga. Malah keluarganya hancur. Betul gak saudara? Tetapi kan sadarnya sudah hancur keluarga baru ngomong, oh ternyata duit tidak memberi kebahagiaan. Tapi semuanya sudah, nasi sudah jadi bubur. Nah sekarang pengertian baru datang. Ternyata untuk apa aku punya banyak uang? Alkitab bilang seisi dunia pun aku miliki. Tapi jiwaku binasa. Nah bagaimana supaya aku tidak binasa? Aku harus mencari Tuhan. Dan Tuhan harus mengisi kekosongan di dalam diriku. Supaya aku punya damai sejahtera. Supaya hidupku tentram damai. Nah kalau Tuhan sudah tinggal memberikan damai, hadir dalam hidup kita. Mau dalam gelombang persoalan hidup. Kalau kita tenang kan tidak masalah semuanya. Daripada punya banyak uang tapi dalamnya gregetan, khawatir, takut. Pilih mana? Saudara nggak punya apa-apa. Tetapi jaminan Tuhan aku mencukupi kebutuhanmu. Dan kamu hidup dalam damai sejahtera. Walaupun persoalan hidupmu belum selesai. Tapi damai karena ada Tuhan. Jadi konsep yang salah itu bisa dibantah dengan kebenaran-kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang membuat pikiran kita bisa benar-benar hidup dalam kebenaran. Ketika kebenaran itu membawa pikiran kita tembus pada kekekalan. Untuk apa saudara punya seisi dunia tapi mati binasa? Saudara, Tuhan gak bilang saudara miskin juga. Tuhan mencukupi kebutuhan hidup. Anak cucumu juga diberkati Tuhan. Tapi Tuhan akan bawa kamu tembus pada kekekalan. Yang kita kejar tuh harta sorga. Bagaimana memiliki karakter ilahi. Supaya layak disebut anak Allah. Supaya layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan untuk menjadi anak-anak Allah dimulai dari mengisi pikiran. Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Amin. Nah, pikiran dan panca indera. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu ucapkan akan tersimpan di pikiranmu. Betul nggak saudara? Saudara lihat pornografi, ya akan muncul di pikiran. Ketika saudara pulang, ya pornografi. Ketika saudara mendengar gosip, oh tetangga ini begini loh, ibu ini begini, gini. Saudara pulang, itu yang akan masuk. Lagi masak, oh iya tetangga itu kan yang selingkuh ya. Yang mana? Saudara bisa ngulang. Karena masuk di pikiran. Dan apa yang saudara ucapkan, itu akan masuk pikiran. Dulu ada seorang anak yang pernah sekolah SMA tinggal di sini. Dia kalau mau ulangan belajarnya dia harus ngomong. Jadi dia harus mengucapkan dan didengar telinganya. Itu baru masuk ke kepala. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat, karena itu akan masuk ke pikiran. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena itu masuk ke pikiran. Dan hati-hati dengan apa yang saudara ucapkan, karena itu akan masuk ke dalam pikiran. Dan kalau sudah di dalam pikiran, dia bukan seperti sampah yang bisa diambil dan dibuang. Kalau tidak ada kebenaran yang memadai, pikiran negatif itu, pikiran salah itu akan menguasai hidupmu. Melahirkan emosi-emosi yang salah yang akan diwujudkan dalam tindakan yang akan membawa saudara dibuang ke neraka.
Amin. Dan yang kedua, jadilah teladan. Ada banyak orang ngerti firman, diisi firman, tetapi hidupnya nggak jadi teladan. Kenapa? Di gereja duduk manis, amin, amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi keluar dari gereja, hidupnya berbeda lagi. Makanya tadi pagi saya bilang, saudara yang mengambil bagian di dalam pelayanan, mau main musik, mau WL, mau terlibat khotbah, mau apapun yang terlibat dalam pelayanan, kasih tinggalkan teladan. Teladan apa? Kamu ngerti firman dan kamu lakukan firman dalam hidup. Kenapa? Karena ketika seseorang mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi hidupnya di luar gereja tidak seperti di dalam gereja, dia meninggalkan teladan buruk untuk generasi selanjutnya. Anak-anak akan melihat, kaum muda remaja akan lihat, oh kayak gitu ya, yang penting di gereja kudu suci, di luar gereja urusan belakang, mau minum, mau mabuk gak apa-apa kok. Yang penting kan di gereja baik-baik. Pokoknya kalau mau melayani ya berdoa. Soal urusan di luar gereja, rumah tangga bagaimana, itu urusan belakang. Dan itu akan menjadi pola ketika mereka mengambil bagian pelayanan. Mengerti? Bahagia itu apa? Saya pernah baca satu orang, dia bikin definisi bahagia. Bahagia itu ketika pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu selaras. Nah banyak orang Kristen pikirannya ngerti firman Allah, mulutnya ngomong firman, tapi tindakan tidak melakukan firman. Itu yang namanya munafik, itu yang jadi batu sandungan dan dia sendiri nggak bahagia hidup. Kalau saudara mau benar-benar hidup mau bahagia, belajar firman setiap hari. Hanya firman yang bisa mengubah apa yang salah, akan ada alasan ini loh yang benar. Dan itu akan melahirkan emosi-emosi yang positif. Bagaimana seharusnya kamu bereaksi atas semua trigger, atas semua pemicu-pemicu yang datang. Responmu selalu respon sebagai anak Allah. Dan itu tidak berubah. Bukan hanya di gereja, kalau di gereja kan, aduh maaf keinjak, oh nggak apa-apa. Giliran di luar, aduh maaf keinjak, belum keinjak, kurang ajar, matamu taruh di mana. Kenapa bisa berbeda, kita pribadi yang sama. Triggernya kan pemicunya sama, orang injak kayak, tapi reaksi bisa berbeda. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kebenaran di segala tempat. Amin. Jadilah pribadi anak Allah dimanapun kita berada. Di rumah tunjukkan aku ini anak Allah. Di gereja tunjukkan aku ini anak Allah. Di tempat saudara tinggal dengan tetangga tunjukkan aku ini anak Allah. Di tempat saudara bekerja mereka kenal Yesus gak kenal Yesus, tunjukkan aku ini anak Allah. Amin. Dan hidupmu menunjukkan apa isi pikiranmu. Amin saudara. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala.